Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama kami dalam channel Petani Pemula. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tanaman budidaya semangka lagi teman-teman. Namun pada video kali ini kita tidak akan membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan atau tips dan trik dalam membudidayakan semangka. Kali ini kita akan membahas mengenai fungisida yang kami gunakan dalam mencegah penyakit pada tanaman budidaya semangka kita ini. Apa saja jenis-jenis pestisida yang kami gunakan dan kami anggap efektif untuk mencegah penyakit pada tanaman budidaya semangka kita ini akan kita bahas tuntas pada video kali ini. Namun sebelum menyaksikan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe tombol merah di bawah, silakan di subscribe dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis pestisida yang kami gunakan pada budidaya semangka untuk mencegah penyakit pada tanaman semangka kita. Penyakit yang sering kita temui pada tanaman semangka seperti yang kami bahas di video ini, yaitu embun bulu dan juga bercak daun. Tanda-tanda penyakit itu kita bahas sedikit, yaitu timbulnya bercak-bercak kuning yang lama kelamaan menjadi hitam pada tanaman semangka kita, baik itu pada masa vegetatif maupun pada masa generatif. Penyakit ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan semangka kita teman-teman. Salah satu hal yang krusial yang diakibatkan oleh penyakit bercak daun dan embun bulu ini adalah pertumbuhan buah semangka kita tidak maksimal. Dalam pembudidayaan semangka kita ini, hal yang sepele bisa berakibat fatal terhadap pertumbuhan semangka kita. Misalnya saja daun dari pangkal batang menjelang buah yang kita hidupkan. Itu kalau kita potong atau daun itu cepat busuk, maka pertumbuhan buah semangka kita tidak akan maksimal. Fungisida yang kami gunakan itu dua macam. Ada namanya fungisida sistemik dan ada fungisida kontak. Kenapa kami menggunakan dua pestisida ini? Faktor penyebab pertama kami menggunakan pestisida ini, yang pertama adalah dari harganya. Harganya kalau menurut kami dari dua fungisida itu, yaitu fungisida kontak dan fungisida sistemik, itu dengan dua racun itu kami beli itu dengan harga terjangkau. Fungisida pertama yang kami gunakan itu ini teman-teman. Ini adalah Manzet. Kami di sini bukan dari perusahaan atau ingin mengiklankan produk ya teman-teman, namun benar ini yang kami gunakan dalam pembudidayaan semangka. Manzet ini merupakan fungisida kontak yang kami gunakan, yaitu yang berbahan mancozeb 82%. Bisa teman-teman lihat. Ini dapat mencegah penyakit pada segala jenis tanaman, bukan hanya pada budidaya semangka teman-teman. Kalau jenis-jenis tanaman yang dapat kita gunakan jenis fungisida ini yaitu cabai, anggur, bawang merah, karet pada masa pembibitan, kentang, melon, semangka, tembakau, dan tomat. Itu jenis-jenis penyakitnya berbeda-beda teman-teman. Kalau pada cabai itu bercak daun, pada anggur itu nama penyakitnya tepung palsu. Kalau pada bawang merah penyakit bercak daun juga. Pada karet pada masa pembibitan itu penyakit gugur daun. Pada kentang itu busuk daun juga teman-teman. Jadi fungisida ini untuk mencegah penyakit pada daun. Sedangkan untuk semangka sendiri untuk mencegah penyakit embun bulu teman-teman. Itu fungisida pertama. Untuk takarannya sendiri, kalau pada masa awal pemindahan bibit dari tempat pembibitan atau umur semangka 1 hari sampai 20 hari setelah tanam, itu dosisnya kami gunakan kalau belum terlihat serangan pada tanaman semangka kami menggunakan dosis 2 sendok makan ini teman-teman. 2 sendok makan seperti ini sendok takarannya. Untuk gramnya sendiri itu kami kurang jelas juga ya teman-teman, karena belum pernah kami melakukan pengukuran. Tapi yang jelas itu 2 sendok makan ini untuk 15 tangki air. Menurut kami kita tidak perlu memakai jenis fungisida yang mahal, namun kita cari harga yang terjangkau. Dampaknya begitu signifikan terhadap tanaman semangka kita. Ini fungisida yang pertama teman-teman, yaitu fungisida kontak. Fungisida kontak ini melindungi tanaman dari bagian luar tanaman, makanya namanya kontak. Apabila
fungisida ini kita semprotkan dan seluruh bagian tanaman kita ini terkena fungisida ini, maka akan dilindungi. Apabila hujan datang, fungisida ini lepas, perlu kita lakukan penyemprotan ulang. Fungisida yang kedua, untuk menunjang kinerja dari fungisida kontak ini atau manzet ini, kami menggunakan di sini yang harganya terjangkau juga menurut kami teman-teman, yaitu merek dagang Anvil. Bahan aktifnya yaitu hexaconazole 50 gram per liter. Fungisida ini adalah fungisida jenis sistemik berbentuk suspensi berwarna putih yang dapat mengendalikan penyakit pada tanaman apel, bawang merah, semangka, tomat, dan lain sebagainya. Fungisida ini adalah pendukung kinerja fungisida kontak tadi. Apabila kita terlambat melakukan penyemprotan, maka akan dilakukan pelindungan terhadap penyakit oleh fungisida sistemik ini dari dalam sel-sel tanaman. Untuk takarannya sendiri yaitu 1 sendok tadi teman-teman. 1 sendok takar seperti ini, atau kira-kira sebanyak 5 mili. Kami gunakan 5 mili per 15 liter air, itu untuk melakukan pencegahan. Namun untuk melakukan pengobatan, itu kita tambah lagi takarannya menjadi 2 sendok. Dan begitu pun dengan manzet tadi teman-teman. Ini kalau untuk melakukan pengobatan terhadap tanaman semangka kita, apabila telah terlihat serangan, itu kita kasih 3-4 sendok per 15. Baik teman-teman, jadi inilah 2 fungisida yang kami gunakan pada tanaman semangka kami untuk mencegah penyakit-penyakit pada daun atau pada batang tanaman semangka kita. Kedua fungisida ini saling mendukung, yaitu satunya fungisida kontak yang bermerek dagang manzet, dan satu lagi Anvil, merupakan fungisida sistemik teman-teman. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah penjelasan kita pada video kali ini, yaitu mengenai jenis fungisida yang kami gunakan untuk mencegah penyakit pada tanaman semangka kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Namun sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, tombol merah di bawah silakan di subscribe dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing, agar video-video di channel kami ini dapat dijadikan salah satu sumber belajar bagi petani-petani pemula di luar sana, khususnya pada budidaya tanaman semangka ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.